Oke, balik lagi ke channel Itko Talks. Malam ini saya dapat kesempatan buat ngulas tentang perjalanan dari seorang Thea Hananta, dan di sini saya udah ketemu dengan founder sekaligus foundernya. Langsung saja. Halo Mas Thea, gimana kabarnya? Baik, Dit. Baik. Terima kasih. Oke. Apa kabar? Sehat nih. Jadi mulai beberapa bulan kemarin, saya sendiri sih masih penasaran tentang mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin di mana sih perjalanan Domesday pertama kali. Mungkin kenapa sih milih nama dari Domesday buat store, buat bikin brand mungkin sebesar ini tokonya di sini. Perjalanannya. Perjalanan dari dulu pertama, sebelumnya belum punya brand sih, Dit. Punya brand. Belum punya brand itu malah dulu tuh nyoba pre-order. Jadi kalau ada orang yang pesan gitu baru dibikinin mungkin gitu ya? Enggak, jadi kayak aku tuh ngikutin apa sih yang lagi rame. Lagi rame, terus aku buat desainnya, share lewat itu Facebook. Tahun berapa tuh? 2013 berarti 2013 tuh bisa dibilang lagi boomingnya banget Facebook mungkin. Jadi dulu tuh suka internetan ya. Suka internet. Suka main Facebook, dari awal suka main Facebook, terus Mungkin muncul ide. Oh, sebelumnya tuh dulu kan aku nggak begitu suka dagang. Dari aku semenjak SMP SMA sampai akhirnya bisa dagang tuh, tumbuh rasa pengen dagang tuh baru waktu itu. Baru 2013 itu. Terus bikin sistem pre-order itu. Itu dari temanku yang udah duluan main pre-order kan. Duluan main pre-order. Kok kayaknya menarik untuk terus bikin konsep seperti pre-order gitu mungkin ya. Jadi zaman dulu tuh kan belum begitu tahu ya namanya kirim paket, ongkir temanku tuh udah sampai kayak gitu. Mulai dari situ tumbuh pengen berdagang gitu mungkin. Nah, dari mungkin dari suatu pembelajaran mungkin dari teman-teman yang dulunya sih mungkin Mas Thea sendiri nggak ada basic untuk berdagang, terus ngelihat temen mulai jualan gini, terus akhirnya ada muncul kayak pengen banget ngerasain berdagang, ngerasain kayak kirim ke luar kota itu gimana itu. Terus dari dengar kayaknya sih pernah lihat story-nya si Mas Thea sendiri. Dulu tuh kayaknya pernah kayak bikin booth. Kayak mungkin kayak misal di konser-konser di lapangan gitu, terus kan pasti ada yang buka booth. Orang-orang yang jual baju, yang jual aksesoris yang mungkin berkaitan dengan t-shirt ya, band-band itu mungkin yang main. Ya dari pertama pre-order tuh kok yang lagi banyak mungkin lagi anak-anak mungkin yang lagi ada band ini nih. Biasanya kayak di lapak gitu kan pasti jual kayak misal kayak band A. Kayaknya band A ini ada nih di sini. Oh iya, ternyata ada, akhirnya beli. Mungkin seperti itu mungkin ya. Hampir seperti itu. Dulu setelah pre-order itu kan lama-kelamaan kan punya stok. Punya stok, terus nyobain gimana sih rasanya jualan langsung masuk di lapak gitu, model lapak gitu ya. Terus sampai keluar kota juga. Jadi setiap dia konser di mana band itu, yang aku kan juga bikin
bikin kaos buat Bikin band. kaos Selain buat itu band, kan ya. juga ada kaos bola juga di Oh gitu. kaos bola, kaos itu. Yang band tuh aku ikutin sampai ke berbagai kota. Jadi nggak semisal kalau di Madiun tuh biasanya di lapangan Gulun ya. Lapangan Gulun tuh kayak ada konser gitu, terus bikin kayak lapak gitu atau cuman di Madiun aja, atau mungkin ketika ada kayak semacam konser-konser di luar kota mungkin juga ngikut. Jadi semisal ada konser di luar kota tetap buka lapak juga dong. Kalah Pak, yes. Sampai Jogja pernah, sampai Jogja. Klaten. Jadi Madiun, Jogja pernah, Klaten. Nah itu dulu banget 2013-an. Tahun 2013 2014 kayak gitu. Awal mulanya ya. Jadi dengan tahun segitu udah mulai banget kayak sistem lapak gitu ya. Jadi belum tapi itu untuk berjualan ke lapak demi lapak, ke kota demi kota itu masih ada mungkin menggunakan media sosial, Facebook itu mungkin. Itu apa cuman Enggak. lapak aja atau nanti setelah lapak baru nyobain Facebook itu atau gimana? Enggak, maksudnya promo-promo dulu kalau ngasih info kita mau ke sana gitu. Iya, Enggak, ya enggak. langsung aja. Jadi Langsung kalau datang konser malam gitu. ini tahu kalau dia main di sini, siang tuh udah berangkat. Siang berangkat, udah gelar lapak, bener-bener lapak. Bawain cuma model apa? Raffia, hanger-hanger, Raffi Anger. terpal, udah gitu. Terus untuk jarak tempuhnya setiap kota per kota dengan membawa mungkin baju yang sangat banyak mungkin ya, baju yang sangat banyak, belum hangernya juga, belum nanti kayak semacam pakai kayak terpal gitu ya. Itu Iya. naik mobil atau apa? Mungkin kayak naik kereta atau naik bus gitu. Kalau itu dulu pertama banget disediakan motoran, Dit. Naik motor Berdua gitu. berdua. Gila. Depan apa? Barang, belakang barang, gas. Jadi setiap kota itu bener-bener terjang pakai motor, nggak naik bus gitu, nggak ngerasa capek gitu. Kalau capek enggaknya capek sih. Capek, mungkin karena bersyukur itu ya mungkin ya. Ya dari itu sih pengalaman. Itu pengalaman paling awal banget ya mungkin. Terus kalau yang mungkin bukan dari saya juga sih, mungkin dari teman-teman yang di luar sana mungkin yang penasaran kenapa sih bikin nama Doomsday yang sekarang mungkin dulu toko pertama kali di dekatnya kolam renang Dumilah itu ya, Dumilah Park. Kenapa sih ambil nama Doomsday? Itu mungkin saya juga penasaran, otomatis mungkin teman-teman yang di luar sana pasti juga penasaran kenapa sih kasih nama Doomsday, dan mungkin sampai segede ini tokonya. Nggak hanya, saya lihatnya nggak hanya toko satu, sekarang udah pindah dan lumayan besar banget sih di sini. Ceritain dong gimana kok bisa pilih nama itu. Biar teman-teman tahu. Sebelumnya emang bukan Doomsday ya namanya, tapi kan aku udah terjun di industri clothing tuh dari itu. Terus lama kelamaan tak ceritain itu. Ya nggak apa. Dulu sempat sih sebelum ada Doomsday tuh sering ganti-ganti partner. Oh gitu. Pertama kali sama temanku itu Pipit, terus sama teman-teman kos juga ada Due, ada Haikal. Terus lambat laun kan itu waktu kuliah ya, Waktu kuliah. Itu tahun berapa deh? 2015 2015. kuliah lulus, terus aku kesini pulang Madiun, Terus mulai bikin nama Doomsday itu ya mungkin. lulus kuliah bingung tuh Ya. ijazah meh, terus akhirnya dagang Mau kemana? Akhirnya punya itikat untuk dagang itu tadi mungkin ya. Terus sempat penasaran Terus banget deh. sih, karena dulu saya mungkin belum tahu sih untuk pelaku clothing line terutama di Kota Madiun, karena
Saya sendiri sih ngelihat di Kota Madiun masih jarang banget sih. Bukannya membandingkan, enggak, cuman di Madiun itu masih ada pun paling juga 1-2 orang. Itu pun juga paling nggak pakai semacam store seperti ini, mungkin masih berjalan dengan sistem online, mungkin sistem COD. Nah, dulu di tahun 2018 kalau nggak salah, saya sampai penasaran. Ada Domesday. Siapa sih pemiliknya? Kok saya belum kenal sama beliau? Dan ternyata mungkin karena kuliah itu ya mungkin ya. Karena kuliah itu akhirnya bikin Domesday itu. Karena mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman mungkin yang lagi nonton nih. Yang lagi nonton nih mungkin bisa bikin spirit buat diri kalian. Jadi nggak memandang sebelah mata. Kerja di bisnis seperti ini tuh bisa nggak sih ngidupin kita di masa yang akan datang. Tinggal kalian aja sih bisa ngatur gimana proses penjualnya kepada konsumennya. Terus dari sini awal mula terbentuknya Domesday itu kan pasti ada sedikit kendala. Mungkin biasanya kalau bikin clothing itu kendalanya kan biasanya di produksi. Pernah nggak sih ngerasain kayak kurang cocok dengan hasil apa yang ketika dibikin, ternyata gak cocok banget nih sama hasilnya? Pernah nggak sih ngalamin seperti itu? Pernah tuh. Jadi kayak sablonnya kurang bagus atau jahitannya mungkin ada yang salah. Terus kayak gitu-gitu. Kalau kayak gitu-gitu aku udah langsung itu nggak jual. Nggak jual berarti. Terus untuk yang semisal ya Mas Tia ini bikin baju, desainnya seperti ini. Ternyata ketika proses jahit, proses sablon, finishing, produknya jadi untuk rusak, bisa dijual itu dengan melihat kondisi barang yang nggak sesuai itu gimana mungkin? Alokasinya barang itu mungkin nggak dijual lagi atau mungkin dimasukin ke kayak event-event gitu, mungkin bonus atau gimana? Kalau dulu tuh aku simpan, jadi misal ada orang temen gitu, teman aku kasih aja. Tapi aku ya bilang kalau ini udah nggak aku jual karena rusak. Berarti memang konsep dari barang yang udah rusak itu berarti masuknya ke reject gitu, bisa dibilang reject mungkin ya, defektif. Gitu. Tapi aku pisah-pisah sih, Dit. Ada yang kalau cuma kotor-kotor aja kan, kalau cuma kotor-kotor gitu masih bisa aku masih bisa kayak dikasih ke orang lah, masih layak lah. Tapi kalau udah bolong gitu ya paling dipakai pakai sendiri kain bolong. Untuk kedepannya nih mungkin nggak hanya jualan di store aja, mungkin ada jualan seperti online, seperti marketplace itu. Apa aja sih yang tersedia untuk Domesday biasanya untuk marketplace, atau mungkin Tokped atau mungkin Shopee? Biasanya sih pakai apa sih Domesday itu biasanya? Di Shopee itu juga baru Januari kemarin aktif. Ya ini fokusnya masih ke situ. Jadi lebih fokus ke marketplace seperti Shopee itu ya. Terus untuk mungkin ya biasanya tuh untuk penggiat clothing biasanya sih kayak ikut semacam festival clothing seperti Jacklot ataupun indie clothing. Itu pernah nggak sih Domesday ikut seperti itu sih? Pernah, waktu pertama kali itu di Madiun sendiri, di ICC tahun 2017. Itu di stadion ini ya? Di Gor itu ya? 2017 pertengahan 2011. Tapi itu nggak cuma aku sendiri yang open booth di situ. Jadi biasanya jadi di booth itu aku berdua sama brand juga dari Solo. Kalau untuk biasanya kalau semacam clothing line itu kan biasanya kalau dia ikut seperti festival clothing, Jacklot ataupun indie clothing carnival itu ya, showcase itu ya, itu biasanya kan dia lebih dominan untuk ngediriin satu tenda sendiri untuk boothnya, atau mungkin dari teman-teman, mungkin Mas Tia sendiri sih pernah nggak satu booth itu nggak Domesday sendiri, tapi ada kayak ada gabung gitu, jadi clothing lain itu gimana sih untuk
Untuk Kalau cara itu- penghitungannya setiap tendanya. Kalau itu tergantung dari brand masing-masing ya. Hmm. Maksudnya batas kemampuannya gimana kan, dari seperti ikut event gitu kan harus dihitung di aset kita tuh cukup nggak sih buat sewa booth itu sendiri ya. Karena sewa Iya, booth juga karena mahal. kalau dipikir-pikir dulu Doomsday kan baru mulai tahun 2016 di Madiun, 2017 langsung ikut kayak gitu tuh. Sebenarnya dari kesiapan tuh nggak sih, belum berarti belum kalau belum siap untuk ikut Dari- seperti itu ya. dari tim, dari mengelola toko dan Toko. Jadi itu udah kan ada harus itu- ada tim sendiri gitu loh. Hmm. Jadi sebenarnya waktu aku ikut event kayak gitu tuh kondisi timku sendiri tuh masih belum siap. masih belum Tapi siap kan, untuk penjualannya gimana di luar sana. tapi di gitu. saat itu tuh aku juga mikir sih, kenapa sih kok gak nyoba dulu gitu. Nggak nyoba dulu, terus akhirnya aku coba. Dari aku nyoba tuh terus aku akhirnya dapat tahu acuan apa yang harus aku persiapkan buat bisa ikut event itu lagi ke depannya. Buat kedepannya berarti Kedepannya. untuk lebih pengalaman mungkin ya, maksudnya Iya, lebih kalau pengalaman. belum pernah nyoba tuh kan masih meraba-raba juga, Dit. Iya sih, Iya toh, karena rasanya. karena kalau saya sendiri sih sempat penasaran juga, pengen ikut kayak semacam festival clothing gitu sih. Cuman dari saya sendiri masih bingung gimana sih cara bisa masuk ke festival itu. Apakah harus ada nomor setiap mungkin yang nyewain booth itu sendiri, atau mungkin panitia dari itu, mungkin gimana sih caranya untuk bisa masuk ke dalam clothing festival itu sendiri? Bisa masuknya yaitu ada kayak kontak personnya Ada kontak kita. personnya. Jadi nanti kita kayak Ikut ikut daftar daftar. gitu. Jadi ternyata itu nggak harus ketika semisal nih Doomsday ikut kayak clothing festival. Doomsday harus beli satu tenda full nih, nggak harus itu, bisa join dengan brand lain berarti Bisa ya. Karena biasanya sih bareng-bareng. biasanya sih rata-rata ketika saya sendiri sih pernah ngikutin satu, nggak hanya satu sih, mungkin festival clothing itu di sini tuh ada J-Cloth itu ya, J-Cloth, terus ada ICC itu ya, di clothing Iya. carnival itu. Fest. Nah, itu yang pernah saya lihat sih pasti masih banyak, mereka masih diriin booth sendiri. Itu mungkin apa dari kemampuan finansialnya juga, itu kembali lagi ke itu ya mungkin ya. Iya, dari persiapan sih, Dit. Tim Kalau juga. Doomsday sebenarnya ikut sampai ke luar kota gitu, sampai terakhir kan di Surabaya. Oh yang kemarin yang Malang, masih J-Cloth di itu. depan toko yang masih depan Semas 1 itu ya. Tuh saya lihat tuh statusnya pakai mobil mau ke Surabaya itu. Oh itu yang di Indie Clothing Surabaya itu. Yang di Surabaya. Tahun kemarin ya kalau nggak salah. Iya. Tahun kemarin. Terus penasaran banget nih, Bro, tapi kalau untuk ikut semacam clothing festival itu dan jualan seperti di dalam store sama marketplace itu lebih gede mana sih? Atau itu karena faktor penentu aja? sebenarnya kalau dibilang coba-coba sih enggak ya. Kalau kayak gitu kan memang harus matang tadi. Sebenarnya kalau dari kayak stok yang aku bawa ke sana tuh buat menutup sewa booth dan lain-lain, akomodasi ke sana tuh sebenarnya kurang. Oh gitu. Jadi aku lebih ke itu, mungkin sambil promosi. Dan tim pun juga belum begitu siap, jadi malah dapatnya mungkin masih itu gitu. Masih lebih ke proses pengen taunya. Capek. Capek ya, pasti capek Capek. itu, pasti capek. Memang harus butuh tim yang itu. Iya. Jadi mungkin ke depan fokusku ke toko aja, Lebih ke sama toko, sama lebih ke marketplace gitu ya. lebih ke toko sama online. Buat teman-teman mungkin yang lagi pengen ikut, mungkin lagi ngerintis banget usaha bisnis clothing, yang mau ikut semacam clothing line, mungkin dari Mas Tia sendiri sih harus lebih teamworknya iya, lebih teamwork. di solidin lagi ya, supaya Kalau bisa. dari segi penjualan
emang cepet sih di Bisa tempat, lebih cepat di lebih cepet putaran festival clothing line gitu ya. Kayak kemungkinan bisa dikatai penjualan kita di toko 1 bulan tuh di situ bisa sama dalam waktu cuma 1-2 hari. 1 sampai 2 hari sampai 3 hari ya, biasanya sampai 3 hari gitu kontraknya gitu. Bisa juga waktu pas rame-ramenya tuh kita jualan 2 hari di sana tuh hampir kayak Rame. 2 minggu di sini, 2 minggu di toko. Gila, berarti kalau untuk di toko Toko semisal sendiri. jualan di toko itu ngedapatin dalam waktu 2 minggu bisa ngejualin semisal 20 t-shirt atau 20 produk gitu ya, 20 Kita produk. ikut kayak gitu, kayak Terus dipangkas ikut gitu ke ya. kayak clothing festival clothing itu berarti hanya cukup beberapa hari aja bisa Iya. bisa langsung ngabisin dalam jangka waktu yang di toko itu mungkin ya. Iya, Sampai segitunya mungkin. kayak gitu ya. Tapi kan itu Tergantung sebenarnya juga kalau mungkin ya. kalau fokusku sih, yang penting orang tuh bisa pegang langsung lah Pindah langsung. Jadi bahan. jadi Produk. mereka bisa langsung datang ke booth-nya, mereka bisa ngerasain bahannya, sablonannya kayak gimana sih. Jadi lebih ke apa ya? Mungkin bisa dibilang pendekatannya buat Pendekatan. konsumen juga itu biar mereka tahu mungkin ya dari apa sih Interaksi dari mana langsung. sih gitu. Mungkin bisa jadi apa ya? Kayak semacam yang mungkin belum tahu apa sih Doomsday ini di mana sih, dari brand dari produk mana sih. Setelah itu mungkin teman-teman bisa lebih ngerti dengan adanya ngikut clothing festival itu, mungkin teman-teman bisa ngerti itu ya. Nah, ini masuk ke pertanyaan terakhir nih. Sebelumnya sih saya ucapin terima kasih buat ruang sebelah udah kasih Siap. minuman. Ini enak banget, teman-teman bisa langsung ke sini aja. Oke, langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih. Karena mungkin waktunya udah mepet banget. Ada nggak sih tips buat teman-teman yang mungkin di luar sana pengen banget nih bikin semacam bisnis clothing ini? Menurut Mas Tia sendiri ada nggak sih tips buat mereka itu? Pertama yakin dulu ya, Dit. Pertama yakin. Terus setelah yakin, ya ayo dimulai aja. Terus kalau bisa fokus. Fokus, pasti itu fokus. Kadang kan ada kayak hambatan-hambatan curhatnya sih. Kalau mau nyari jalan solusi, mending ke yang sebidang. Sebidang. Kayak lebih kita mau cerita pengen Ke- gini, jadi mereka ke mereka yang membaginya gitu. Kalau aku sendiri, kalau aku mau curhat gitu ya, Hmm. coba cari jalan solusi itu aku lebih ke orang yang juga pernah ngelakuin hal yang aku lakuin. Masih satu lingkaran berarti Satu ya? lingkaran. Soalnya pernah tuh kayak bisa-bisa kalau kita curhat misal ke yang lain bidang, kita curhatnya ke misal yang jualan kuliner ya, yang geprek gitu ya. Udah dari luar lulus ya itu. Ujung-ujungnya tuh kebanyakan dia kan ngasih solusi, ngasih info ke kita tuh bagaimana cara jualannya itu bidang dia. Jadi takutnya nanti kita malah kebawa ke hilang fokus ke bidangnya dia, makanya kita nggak bisa fokus ke Iya. bidang kita. ya itu aja sih, Dik. Itu aja berarti ya. Fokus terus. Berarti lebih ke fokus buat teman-teman mungkin ya dari hasil produk yang ingin mereka jual gitu ya. Sama yaitu Circle. Jadi ketika kita bisa fokus, kita juga harus nentuin circle itu juga mungkin ya. ya biar bisa saling menguatkan. Pasar untuk pasar, penjualan pasar Penjualan mungkin dari mereka bisa yakin, terus mereka bisa bikin bisnisnya dengan jalan lancar. Biasanya mereka nentuin pasarnya dilempar oh iya, mana sih, betul yang target pasar ya. target pasar biasanya. Ya itu harus sih kita nentuin mau Diarahin kemana, diarahin biasanya kemana gitu. gitu. Di saat kita ngarahin itu kan kita juga harus circle-nya ke Nanti yang di kita sini, arahin. di sini, di sini. Mau nyerang yang menengah ke atas ya kita harus promosinya ke circle lingkup yang seperti itu juga. Seperti itu. Jadi ketika kita mau nyerang ke mungkin yang lebih ke up gitu, kita harus benar-benar nyerangnya hanya di circle itu aja ya berarti ya itu. Bisa. Oke, terima kasih
Dan ini diberi kesempatan untuk bisa ngupas tuntas dari perjalanan seorang Tia Hananta, yaitu founder sekaligus ownernya dari Domsday. Oke, thank you Mas Tia sudah Sukses, berbagi Ditko. infonya. Dan sampai ketemu lagi. Siap, Tit.